Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi pelajaran kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis organ pada sistem pernafasan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat membuat bagan sistem pernafasan manusia dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca, peserta didik dapat mengklasifikasikan informasi ke dalam 6 tipe pertanyaan dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca, peserta didik dapat membuat pertanyaan dengan 6 tipe pertanyaan dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri tangga nada mayor dengan benar. Yang terakhir, dengan iringan musik, peserta didik dapat menyanyikan lagu yang bertangga nada diatonis mayor dengan percaya diri. Semua makhluk hidup bernafas. Kita sebagai manusia juga bernafas. Hari ini kita akan belajar sistem pernafasan pada manusia. Coba kalian lihat pada gambar berikut ini. Keterangan pada gambar sebagai berikut. Bagian A adalah hidung, B. faring, C. laring, D. trakea, E. bronkus, F. paru-paru, dan G. diafragma. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Udara dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Setiap saat manusia membutuhkan oksigen. Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oksigen dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung. Kotoran tidak akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah pipa dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Berikut adalah sistem pernafasan pada manusia. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu hidung, merupakan tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Faring, yaitu persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya laring, yaitu terdapat di belakang faring. Trakea, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu bakteri yang masuk. Kemudian bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus.
Yang terakhir alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itulah bagian-bagian dari sistem pernafasan. Kalian bisa hafalkan ya bagian-bagian tersebut? Kamu telah membaca bacaan sistem pernafasan pada manusia. Dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. Kemudian, tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan dengan kata tanya. Kata tanya yang pertama, apa? Kata tanya apa untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Di mana? Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa? Kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Mengapa? Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana? Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, atau pendapat. Anak-anak, tadi sudah membaca teks bacaan tentang sistem pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan membuat pertanyaan dan jawaban dari teks bacaan tersebut. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa saja organ pernafasan pada manusia? Jawabannya, organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang kedua, kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa saja yang membutuhkan oksigen? Jawabannya, semua makhluk hidup yang ada di bumi. Yang ketiga, kata tanya kapan? Pertanyaannya, kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya, setiap saat manusia membutuhkan oksigen. Kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa kotoran tidak masuk ke tubuh manusia melalui hidung? Jawabannya, karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selanjutnya, kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana manusia bernafas? Jawabannya, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Buatlah bagan kerja organ pernafasan manusia. Tuliskan pada selembar kertas karton. Bagan ini nanti akan kalian presentasikan ya. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara, sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernafasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi,
fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada. Perhatikan urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Berikut adalah interval atau jarak nada diatonis mayor, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian, ini adalah contoh urutan tangga nada diatonis mayor. C, D, E, F, G, A, B, dan C1, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berikut adalah ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor adalah lagu Hari Merdeka. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya, dan semangat belajar di rumah. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.